Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito bersama Kito Sehat dengan tema ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder bersama dengan Dr. Lisda dan juga Dr. Sony. Terakhir kita tadi lagi membahas kesulitan untuk fokus terhadap sesuatu ya dokter. Silakan dokter. Oke, mari kita lanjutkan ya. Oke, nah di sini dia. Ini adalah salah satu gejalanya tentang inattentiveness, tidak mampu memusatkan perhatian. Nah, gitu. Gejalanya dalam bentuk apa? Biasanya dia tidak mampu menyelesaikan tugas. Ketika sedang melakukan tugas ya, banyak distraknya. Kan? Iya. Memang ada beberapa orang mungkin yang belajar harus dengarkan musik, tapi dia tetap lanjut belajarnya. Bahkan lebih nangkep, ya kan? Gitu ada. Atau dia sambil nyemil, ya bisa juga. Tapi ini enggak. Kalau misalnya dia sudah ada salah satu hal yang mengganggu proses belajarnya, bakal kedistrak dengan mudah. Ditinggalkan malah. Iya, malah ditinggalkan. Makanya apa? Akibatnya dia bisa mengalami masalah di pendidikan. Ya, itu yang ditakutkannya. Kemudian kesulitan mempertahankan perhatiannya juga. Jadi kalau misalnya dia diminta fokus, itu sulit sekali untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan. Itu sulit. Kemudian yang terakhir, tidak dapat mengatur kegiatannya dengan baik. Karena apa tadi? Terlalu banyak distrak gitu. Apalagi anak-anak ya. Makanya kalau dia menerima rangsangan dari luar, dia cepat sekali. Apalagi melihat suatu benda yang baru. Tingkat penasarannya pasti bakal lebih tinggi. Makanya tadi saya bilang gejala hiperaktivitas itu bakal lebih sering muncul ketimbang dari gejala inattentiveness tadi. Gitu. Kemudian yang kedua, ada gejala hiperaktivitas dan impulsivitas. Jadi terkait aktivitas emosional dan perilakunya. Dia gimana? Memberikan gejala dengan akan terus bergerak. Nah, gini, mungkin sehari-hari bisa dilihat dari dia saat belajar kali ya, kakinya gerak, tangannya gerak, gitu kan, gelisah aja, ngelihat meja pengen dipukul-pukul, gitu kan, ngelihat kursi pengen dinaikin. Nah, itu sebenarnya anak-anak yang menerima rangsangan lebih dari luar sebenarnya. Tapi memang nggak semua penyakit yang kaki-kakinya goyang kita sebut dia ADHD, enggak ya, ada juga penyakit lain sebenarnya. Karena saya juga begitu juga kadang kalau lagi mikir kaki gerak-gerak lebih nyaman aja gitu kan. Gitu. Kemudian menyentuh atau bermain dengan apa yang dilihat. Makanya kalau anak ADHD dikenalkan dengan sesuatu yang baru, semangatnya bukan main, dia bakal langsung menerima gitu, langsung bertindak sesukanya gitu, dan suka bertindak tanpa berpikir. Makanya anak-anak ADHD itu biasanya dia bakal suka mengata-ngatakan orang gitu kan, ceplas-ceplos lah ibarat kata ya. Iya, makanya kadang di sekolah dia suka terkenakan tindakan disiplin oleh gurunya gitu. Karena apa? Aktivitas dia mengganggu teman-temannya, sehingga ini bakal berdampak sekali pada interaksi sosialnya, pendidikannya ya, kemudian di keluarganya seperti itu. Nah, inilah dia yang bakal sering terjadi. Yang pertama adalah masalah terkait interaksi sosialnya. Karena kenapa? Kadang anak-anak kecil itu kalau dia main sama teman yang selalu jahil, dia bakal diusir. Beda dengan orang dewasa. Kalau yang jahil malah jadi lucu-lucuan ya. Iya. Ini beda dengan anak-anak kecil gitu. Jadi kadang anak-anak dengan ADHD ini dia lebih memilih bermain dengan anak-anak yang lebih muda dari usianya, atau bahkan dia tidak berteman sama sekali. Karena dia merasa punya dunianya sendiri, ketemu benda baru dia bisa mengekspresikan apa yang dia mau seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Emosionalnya, seringkali merasa frustasi. Karena apa tadi? Dampak dari interaksi yang buruk tadi mengakibatkan kadang dirinya tuh merasa frustasi, merasa sendiri gitu. Justru karena si anak ini terlalu aktif segala macam, tapi terlihat tidak bahagia. Iya. Kasihan juga lihat. Interaksi dengan orang-orang sekitarnya kurang gitu. Kemudian apa? Konflik dalam keluarga. Ini orang tua merasa tidak mampu memahami dan menolong anaknya. Itu kadang anak-anak yang hiperaktif ini malah dimarahi. Gitu. Karena apa? Akhirnya karena kebutuhan anaknya tidak terpenuhi, anaknya merasa marah atau jengkel balik dengan orang tuanya. Harusnya diketahui dulu, ini anaknya benar-benar
memang aktifnya berlebihan ya kan, atau memang ini passionnya dia. Kadang kan ada anak-anak yang memang bakat dari lahir ya, kadang main bola, dia main bola terus setiap sore kan gitu, Lompat-lompat terus. iya gitu sebenarnya. Kemudian yang terakhir tentang akademisnya. Jadi akademisnya apa? Dia kurang mampu memfokuskan dalam perhatiannya dalam jangka cukup lama, kurang teliti dan ingin cepat selesai. Makanya apa? Kadang nilai-nilai akademiknya bakal anjlok. Yang pertama tadi karena dia kurang teliti. Terus kadang merasa mengerjakan sesuatu tugas itu sebagai perlombaan. Dia pengen cepet aja selesai gitu kan. Bukan benar tapi iya, cepet bukan gitu. benernya malah diincar gitu. Harusnya kan dia tetap fokus mengerjakan. Sebenarnya dia bisa, tapi karena dia terburu-buru dan tidak teliti tadi, mengakibatkan nilainya jadi jatuh. Inilah yang Ini bisa yang paling dihindari orang tua justru ya, dokter. iya, Akademisnya. karena apa? Dari penelitian itu sekitar 20-30% ya kejadian anak-anak dengan ADHD itu bakal mengalami gejala sisa di usia dewasanya. Ya, itu yang takut berpengaruhnya ketika usia dewasanya. Kalau sudah usia dewasa kan lebih susah lagi kita, karena dia sudah punya minat sendiri seperti itu. Kalau masih kecil kan masih enak untuk diarahkan. Masih bisa diarahkan. Karena kenapa? Karena pengobatan ini bisa dengan obat ya, perilaku dan juga keluarga. Banyak, harus komprehensif. Nggak bisa dengan salah satu faktor aja. Makanya anaknya harus diobatin, disuruh minum obat. Anaknya juga harus diberikan terapi melalui psikolog atau dokter kejiwaan seperti itu. Dan di keluarganya juga. Cukup kompleks berarti permasalahan. Iya, Dari kan. sumber permasalahannya yang variatif, cara Pengobatannya juga variatif, kompleks. dokter. Oke. Nah, ini dia. Mungkin yang harus dipahami. Jadi yang saya bilang tadi, tidak semua gejala ADHD itu adalah hiperaktif ya. Nah, oke. Ini ada yang pertama, sering tidak fokus. Ya, memang gejala ini bakal ketutup dengan gejala hiperaktif dan impulsif tadi. Karena yang ngerasa anak ini murung karena mungkin dia belum terbiasa dengan lingkungannya. Mungkin kurang adaptif lah kata orangnya terhadap lingkungannya. Sebenarnya ini. Kemudian tidak boleh duduk diam gitu kan. Tidak boleh duduk diam tuh ya memang harus terus beraktivitas gitu. Sangat cuai, kemudian bercakap terlalu banyak, kerap lakukan aktivitas dalam waktu yang tidak sesuai, susah menunggu giliran, kerap mengganggu permainan atau aktivitas orang lain. Nah, ini ya tadi. Makanya anak-anak yang ADHD itu dia lebih memilih anak-anak yang di bawah usianya. Lebih mudah karena daripada lebih dia. mudah. Mau jadi bos dia. Iya, mau jadi bosnya gitu. Karena lebih mudah ngedistraknya kebanding dia dengan teman-temannya. Mungkin di teman-temannya bisa jadi dia dikucilkan gitu. Tapi kalau misalnya untuk anak yang di bawah usianya, dia bisa jadi seorang leader. Gitu. Oke, dokter, kita tahan dulu dokter sampai ke anak yang mengalami ADHD. Boleh. Dia cenderung akan menjadi seorang leader karena dia akan memimpin dan jadi bos bagi anak-anak yang lebih muda. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Dokter Kito bersama Kito Sehat.